Jadi selain dengan Bank Mandiri, PT Wisma Mukti juga bekerja sama dengan salah satu bank terbesar juga, yaitu Bank Sentral Asia. Dan saat ini pun Bank Sentral Asia masih tetap membuka fasilitas kepemilikan kredit rumah buat para peserta semua. Mungkin bisa langsung, Pak Rudi, saya silakan untuk mempresentasikan. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Bu Lydia, Bu Lina, teman-teman semua, selamat siang, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya di sore hari ini untuk kita berbincang mengenai pengajuan KPR di tengah wabah COVID ini. Bapak Ibu, satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa saat ini BCA masih tetap melepas KPR. Ya, jadi kita tidak mengurangi porsi untuk KPR ini, kita tetap melempar KPR. Memang ada beberapa hal yang kita lakukan secara hati-hati, karena itu juga kita sama-sama tahu lah, karena di tengah wabah ini kan itu sangat berpengaruh kepada semua sektor, baik sektor yang terkait dengan pariwisata maupun sektor-sektor lainnya. Seperti itu. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikan, BCA masih ada, masih setia, selalu berada di samping Bapak Ibu semua. Ini kita buktikan, Bapak Ibu, sekalian saya mau promosi juga, bahwa dalam waktu dekat, kami akan mengadakan satu acara yang cukup besar, dan ini mungkin menjadi penyemangat buat Bapak Ibu, terutama teman-teman agent yang akan berjualan, bahwa nanti pada tanggal 9 September sampai dengan 8 Oktober, kita akan ada namanya Expo Online. Expo Online. Dan perlu saya sampaikan bahwa suku bunga yang kita keluarkannya pun ini lebih menarik. Bahkan kalau saya lihat, suku bunga itu lebih cantik dibanding bunga HUT yang sudah kita launching di Februari yang lalu. Ya, saat ini bunganya itu 6,8. Sorry, saya buka bocorannya ya Bapak Ibu ya. Jadi 5,88 untuk fix 3 tahun dan 6,88 untuk fix 5 tahun. Ya, ini selisih kalau yang HUT lalu itu adalah 6% dan 7%. Ini ada selisih 0,12%. Seperti itu. Nah, ini bukti kembali bahwa BCA tetap senantiasa di samping Bapak Ibu semua, memberikan kebutuhan, memberikan solusi buat Bapak Ibu yang ingin memiliki rumah. Jadi kita memberikan satu program baru lah. Program baru yang kita coba create, ini semoga kita mendapat animo yang luar biasa dari teman-teman semua. Dan satu hal Bapak Ibu, kalau event-event sebelumnya kita buka itu untuk regional, misalnya kayak HUT kemarin kita mengadakan di Grand City, itu hanya untuk lingkup Surabaya. Kali ini cakupannya itu nasional Bapak Ibu. Jadi kita serentak pada tanggal 9 September sampai 8 Oktober, kita buka itu secara nasional. Jadi nanti jumlah developer yang join untuk event ini, itu ada kurang lebih 67 grup developer. Misalkan kalau Wisma Mukti ada 4 developer, kita hitung 1. Ciputra misalnya ada sekian developer, kita hitung 1 gitu. Itu ada 67 grup developer besar, kurang lebih dengan 300 proyek senasional. Ya, ini saya sudah coba bicara dengan beberapa developer. Saya tanya gimana responnya, gimana animo masyarakat. Mereka menyambut luar biasa event ini, karena ini istilahnya di tengah kita kehausan, kita dikasih segelas minuman yang bisa ini memberikan semangat buat kita lah. Untuk kita melupakan apa yang sudah terjadi kemarin, beberapa bulan yang lalu kita sempat sama-sama kita rasakan lah. Saya pun selama beberapa bulan tidak bisa kemana-mana gitu kan, baru sekarang mulai aktif lagi. Dan kita dikasih satu program ini yang menarik, sehingga ini semoga ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman untuk berjualan. Jadi teman-teman pihak developer memiliki barang yang bisa dijual, kita pun memiliki dana untuk kita membiayai teman-teman yang membutuhkan. Nah, kalau masalah kelengkapan dokumen, masalah aplikasi itu kurang lebih sama seperti yang tadi Pak saya sampaikan. Jadi yang diperlukan ya cuma dokumen pribadi, dokumen keuangan, dan dokumen jaminan seperti itu. Simple aja seperti itu sih Bapak Ibu teman-teman. Ya. Jadi program ini berlaku dari tanggal 9 September sampai 8 Oktober, tapi kita sudah melakukan pre-selling Bapak Ibu. Pre-selling dari tanggal 24 yang lalu. Ya. Dan aplikasi ini juga berlaku untuk aplikasi-aplikasi yang sudah kita setujuin. Jadi ada beberapa nasabah nih Bapak Ibu, beberapa nasabah, bahkan ada nasabah yang sudah akan akad tanggal 24 pun saya tawarin lagi ke mereka. Pak Bu, kita ada bunga khusus nih. Ada bunga khusus, Bapak Ibu mau nggak bunga ini?
Nah, tentunya mereka akan mau gitu kan. Jadi kita tawarkan, walaupun mereka tidak minta, kita tawarkan ke mereka, mau nggak kita rubah ke bunga yang bunga expo ini gitu, seperti itu. Dan satu lagi Bapak Ibu, ada tambahan benefit ya. Jadi kalau dari tanggal 24 sampai dengan tanggal nanti 30 Oktober ada pengajuan aplikasi, ini tanpa perlu diminta. Ada tambahan benefit yang bisa kita berikan ke mereka yang akan mengajukan permohonan KPR melalui BCA. Apa itu tambahan benefitnya? Pertama, diskon asuransi jiwa 10%. Otomatis kita akan berikan. Dan ada satu tambahan lagi, yaitu diskon biaya administrasi 50%. Plus, teman-teman Bapak Ibu, yang Bapak Ibu mau beli unit properti di developer gimana? Ada tambahan lagi dari Bu Lydia nih. Ya, yaitu berupa diskon asuransi kerugian. Berapa besar, Bu? 100%. 100%. Plus ada diskon biaya notaris ya, Bu ya. Nggak tahu apa? BPHTB dan banyak pasti diskon yang diberikan oleh Ibu Lydia di event kali ini, Bapak Ibu. Ayo, kita segera sekarang teman-teman mulai cari customer, cari nasabah untuk ajukan segera KPR ini. Banyak tambahan-tambahan, banyak benefit yang bisa diberikan oleh BCA kepada nasabah-nasabah yang mengajukan KPR ini, Bapak Ibu. Ya, bunga kita itu bunga fix 3 tahun 5,88, bunga fix 5 tahun 6,88, dan kita juga ada bunga fix and cap. Ya, fix and cap itu 5,88 dan 7,88. Dan saat ini bunga kita menurut kita ini yang masih yang terbaik yang bisa kita berikan ke teman-teman semua. Oke. Next ya, Wak. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu ya yang bertanya berapa sih DP minimal gitu kan. Nah, DP minimal ini tergantung dari masing-masing developernya, Bu. Khusus untuk yang Givana ini sementara masih DP-nya sekitar 20% ya, Bu ya. 20% yang KPR pertama, yang KPR keduanya selisih 5% seperti itu. Terus berikutnya data keuangan yang perlu dilampirkan seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, kurang lebih data keuangan sama lah. Ya. Yang jelas Bapak Ibu, kami tidak membatasi untuk pengajuan ini apakah hanya untuk wira swasta saja atau untuk karyawan saja. Ini sama seperti sebelum COVID. Ya. Pengajuan KPR yang kita berikan, yang BCA berikan ini berlaku untuk karyawan, wira swasta maupun profesional. Ya, kita tidak batasi hanya untuk karyawan saja, enggak. Kita buka semuanya seperti biasa, tapi memang ada batasan-batasan terkait dengan nanti kita repayment capacity-nya aja sih. Kalau sebelumnya mungkin rekening koran hanya butuh 3 bulan, ya mungkin karena kondisi COVID ini kita butuhnya agak panjang lah. Bisa 6 bulan, bahkan bisa setahun seperti itu. Ya. Tetapi kalau nasabahnya misalkan wira swasta dan dia rekeningnya di BCA, bahkan dia nggak perlu ngajuin rekening, nggak perlu melampirkan rekening, karena kita bisa download sendiri seperti itu. Ya. Jadi kalau nasabahnya aktivitas usahanya ada di BCA, dia hanya perlu sebutkan nomor rekeningnya saja. Untuk keperluan rekeningnya kita akan download sendiri seperti itu. BCA manapun, baik BCA di Surabaya, di Jakarta, ataupun dimanapun, nggak perlu kasih mutasi rekeningnya. Kalau sepanjang rekeningnya di BCA, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bidang usaha apa yang masih dipertimbangkan oleh pihak bank untuk kita kasih KPR ya Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, pada prinsipnya saat ini kita sudah mulai membuka, kita mulai dari relaksasi. Kalau sebelumnya ada bidang-bidang usaha yang mungkin sedikit kita rada lebih selektif ya, terutama terkait dengan turisme, pariwisata, terus restoran, hotel, seperti itu. Tetapi saat ini kita sudah mulai membuka khususnya untuk bidang usaha restoran. Ya. Restoran sepanjang beliau sudah buka dan sudah normal kembali, itu kita masih bisa finance. Ya. Sebelum kesini saya tadi ketemu dengan salah satu owner pemilik restoran, saya tidak perlu sebutkan namanya, dan saya coba tanya ke dia, Pak, gimana? Dia memiliki beberapa franchise restoran, ada satu franchise itu sudah normal dia bilang. Jadi sudah kembali seperti biasa. Nah, itu kita bisa finance seperti itu. Ya, untuk hotel juga kita lihat lagi kalau memang hotel sudah beroperasi dan sudah normal kembali, kita juga bisa finance kembali. Nah, mungkin yang masih rada selektif yang kita harus hati-hati adalah yang tourism, kayak tour and travel, seperti yang kita harus lebih selektif seperti itu. Intinya adalah kalau sepanjang nasabah sudah aktif kembali, usahanya sudah kembali normal, kita bisa finance untuk KPR-nya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Next-nya pertanyaan berikutnya.
Nah, terkait dengan pengajuan restruktur. Nah, ini hal menarik yang perlu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke Bapak Ibu semua. Memang kemarin dari periode Maret sampai dengan saat ini, kita banyak sekali pengajuan restruktur. Baik dari struktur di BCA maupun di bank lain. Tapi dari pengajuan-pengajuan ini, tidak sedikit nasabah juga memang secara finansial, karena ditawarkan gitu kan, karena mereka juga misalkan, oh ini ada ditawarkan oleh satu bank gitu kan, ada diskon, nah kenapa nggak mereka ambil, padahal secara finansial, secara bisnisnya mereka masih bagus. Nah untuk hal-hal seperti itu, untuk nasabah-nasabah yang seperti ini, walaupun dia secara catatan di Bank Indonesia ada restruktur, kita masih selektif beberapa kita bisa finance Bapak Ibu. Ya, contohnya misalkan nasabah ditawarkan oleh satu bank, mungkin dia tidak meminta. Karena banyak kasus, banyak kejadian di tempat kami yang datang ke kami adalah mereka tidak ditawarkan, tapi mereka ditawarkan oleh bank yang pemberi kreditnya itu. Oke, saya kasih diskon bunga gitu kan. Nah, kalau yang restruktur hanya diskon bunga, beberapa kita finance Bapak Ibu. Nah, tetapi di luar itu, misalkan ada diskon bunga, ada perpanjangan, nah itu kita perlu extra effort untuk kita gali lebih dalam. Sepanjang usahanya sudah kembali normal, ada kembali peningkatan kembali, mungkin secara cash by cash kita masih bisa finance untuk kita biayain seperti itu. Ya, intinya adalah kita tetap bersama-sama berjuang dengan developer juga, bagaimana kita bisa menggerakkan kembali roda perekonomian salah satu dari KPR ini. Karena ini sistemik nih Bapak Ibu. Ya, kalau roda ini kita bisa bergerak, ini efeknya kemana-mana nih. Ya kan ke buruh juga bergerak, buruh ke makanan juga bergerak. Ini efeknya panjang gitu, seperti itu. Kalau kita tidak bisa mulai, kapan kita akan bisa membantu menggerakkan ekonomi yang ada di Surabaya ini terutama. Seperti itu sih Bapak Ibu. Oke, itu aja sih teman-teman ya yang mau kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Oke, terima Ya. kasih banyak Pak Rudi, penjelasannya cukup padat ya, cukup banyak, padat dan berguna semua. Ya, saya ringkas sedikit Bu. aja ya. Saya coba untuk mengulang kembali lah supaya pesertanya tidak bingung ya. Jadi memang saat ini BCA memberikan suku bunga yang khusus spesial. Yes. Ya, kemudian nanti ada acara expo online pada tanggal 9 September 8 sampai Oktober. 8 Oktober dengan bunga yang benar-benar spesial lah buat Bapak Ibu semua, di mana expo online ini terbuka secara nasional melibatkan sampai dengan 300 proyek properti ya, senasional ya, yang sudah bisa langsung mengambil KPR melalui BCA. Kemudian untuk promo BCA saat ini adalah ada diskon asuransi jiwa sampai 10%, kemudian diskon biaya administrasi 50% ya. Nah, kemudian ini ada tambahan lagi dari PT Wisma Mukti, spesial khusus buat pembeli perumahan PT Wisma Mukti, ada diskon asuransi kerugian 100%. Wow, luar biasa sekali ya. Kemudian dari Wisma Mukti sendiri memberikan free BPHTB, ada free SHM ya, kemudian free AJB dan balik nama sertifikat. Ya. Wah, banyak free-nya nih. Jadi hitungannya ini, uangnya ini wah, utuh nih ya, benar-benar ya. Untuk beli rumah benar-benar hanya beli unit rumahnya aja nih. Ya, kemudian masih ada nanti program di acara terakhir akan diinfokan nih spesial promo diskonnya dari PT Wisma Mukti loh. Benar-benar luar biasa ya, ini benar-benar kerjasama yang bagus. Dari developernya menyiapkan rumah dengan banyak segala promo, dari banknya juga ikut membantu memberikan solusi ya, promo yang luar biasa sekali. Kemudian ada juga acara khusus ya. Acaranya sudah ya nanti ya. Mungkin saya sampaikan nanti betul, Bapak Ibu selama acara expo dari tanggal 9 September sampai dengan 8 Oktober. Betul. Di tengah-tengah itu kita akan adanya webinar. Oh ya. Bapak Ibu bisa bergabung, itu nanti kita akan bahas masalah finansial, masalah kesehatan, masalah properti, masalah-masalah lainnya lagi kita akan bahas itu dan pembicaraan yang top Bapak Ibu. Oke. Jadi ini nanti kita pada saat kita launching nanti akan dibuka oleh Presiden Direktur kita, Pak Yahya Setiapraja. Iya. Ya, nanti dia setelah itu akan ada rundown, ada jadwalnya. Hari ini akan ada acara apa itu kita sudah schedulekan semuanya. Okay. Pembicaranya cukup top dari Jakarta. Oke, berarti acara Expo Online ini memang benar-benar
akan berguna karena bukan hanya menyediakan info-info produk properti ya, tapi juga info-info yang berguna sekali buat Bapak Ibu sekalian ya, mau kesehatan maupun mengenai finansial ya, benar-benar info yang luar biasa sekali yang disediakan oleh Bank BCA ya. Kemudian tadi saya sempat mengkilas kalian juga bahwa DP, kalau menanyakan DP minimum, bahwa itu tergantung dari masing-masing developer ya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke masing-masing marketingnya ya, DP maksimum, DP minimumnya. Kemudian data keuangan mungkin hanya mungkin yang perlu disiapkan mungkin sekarang agak dalam masa pandemi ini lebih panjang ya. Kalau biasanya cukup 3 bulan terakhir, saat ini perlu 6 bulan ya. Mungkin kalau lebih perlu diteliti lebih dalam lagi mungkin perlu 2-12 bulan ya. Oke, hanya itu saja. Kemudian untuk bidang usaha pun sekarang hitungannya hampir semua bidang usaha bebas, tapi asal usaha itu sudah aktif normal kembali. Begitu yang saya tangkap ya Pak. Jadi usaha apapun sudah nggak perlu takut, asal memang terbukti bahwa usaha Bapak Ibu sekalian sudah aktif ya, sudah pulih kembali, itu bisa mengajukan ke KPR, ke BCA. Untuk yang pengajuan restruktur pun masih ada kesempatan untuk memakai fasilitas KPR BCA, nanti akan digali lebih dalam ya. Strukturnya ini karena apa, dengan kondisi seperti bagaimana. Oke, jadi buat Bapak Ibu sekalian jangan takut untuk mengajukan fasilitas KPR di BCA ya, karena BCA benar-benar support. Kalau saya melihat menyediakan expo online, menyediakan bunga yang luar biasa, berarti sudah siap ya untuk menerima aplikasi sebanyak-banyaknya nih Pak. Ini bakalan banjir loh Pak aplikasinya ya Pak ya. Siap. Oke, mungkin kita bisa sambil membahas acara tanya jawab yang saya coba lihat dari chat yang masuk ya. Floating 11. Loh, 11 ya? Oh iya, bunga floating ya. Iya, bunga floating kita 11 saat ini. Bunga saat ini floatingnya 11, cukup rendah sih, nggak tinggi. Kita cukup rendah dan kita sebenarnya ada opsi namanya migrasi Bapak Ibu. Itu ya. Jadi ini, gimana, Pak? Jadi gini Bapak Ibu yang sudah mengambil bunga, yang suku bunga sudah masuk ke masa bunga floating, kita ada opsi namanya migrasi. Migrasi itu bisa kembali ke posisi bunga yang saat ini, bunga HUT ini, atau bunga-bunga lain yang masih ada di tempat kita. Misalkan saat ini kita bicara bunga saat ini 5,88 ya. Nasabah-nasabah yang sudah KPR masih masa bunga floating 9%, dia bisa ambil ke bunga ini dengan syarat dia melakukan migrasi. Tapi migrasi ini memang ada syaratnya sih Bapak Ibu. Misalkan selama 1 tahun pembayarannya tidak boleh sama sekali telat. Bukan telat tapi nunggak. Jadi sama sekali, misalkan tanggal pembayaran asalnya tanggal 25, dia tidak boleh telat dari tanggal 25, lewat dari tanggal 25. Lewat dari tanggal 25 nggak akan dapat kesempatan untuk migrasi. Telat sekali aja nggak bisa. Ya, tetapi untuk nasabah-nasabah yang berkomitmen terus ke kita, selalu membayar angsuran tepat waktu, bisa mendapatkan kesempatan untuk migrasi. Ya, nanti akan ada biayanya, migrasinya berapa persen dari bunga yang sebelumnya 11 itu menjadi ke bunga ini. Seperti itu. Nanti bisa bertanya, ya, menghitungkan betul. Yes. Harusnya untung, Bu. Harusnya untung, karena biaya migrasi itu tidak besar. Tidak besar. Kalau kita lihat kan selisih 11 ke 5,88 cukup besar kan, sekitar 6%-an gitu kan. Biaya migrasi kalau nggak salah yang terlalu ini 22%, Bu. Ya, 2% tambah ini kan berarti kan sekitar antara 8%-an. Masih ada spread 3%, Bu. Menguntungkan. Ya, yang biaya yang perlu dikeluarkan oleh nasabah hanya biaya notaris Bu nanti, karena harus ada perjanjian kredit ulang lagi seperti itu. Ya. Dan saya rasa migrasi ini, fitur migrasi ini hanya ada di BCA menurut saya sampai saat ini kalau saya amati. Bank lain tidak ada menawarkan namanya fitur untuk migrasi ini sih Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan bisa langsung memanfaatkan ya, atau mungkin ada kenalan bisa memberikan info bahwa di BCA ada fasilitas untuk migrasi, terutama untuk yang fasilitas KPR sudah berjalan, masa fixnya sudah habis. Yes, masa fixnya sudah habis, memasuki masa bunga floating. Iya. Untuk nanti menanyakan lebih detailnya. Yes, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Andreawan ya. Ya. Apa syarat mengikuti expo online KPR BCA?
informasi Expo KPR BCA, apakah ada link websitenya atau harus mendownload aplikasi di Google terlebih dahulu? Oke, gini Bapak Ibu. Nanti yang jelas mereka-mereka yang akan mengikuti Expo ini tidak ada syarat apapun juga, ya. Nanti kalau Bapak Ibu kita menyediakan platform, namanya kita ada, kalau dia mau pengajuan secara online juga kita dimungkinkan. Kita ada namanya e-form, itu bisa di-download di www.bca.co.id, bisa melalui itu atau bisa datang juga ke kantor kami langsung seperti itu. Ya, jadi tidak ada portal khusus, tapi nanti untuk yang acara Expo ini nanti akan ada portal ya. Ada portal khusus untuk Expo ini, nanti portalnya apa nanti kita akan sampaikan pada tanggal 8 itu sih, Bu. Oke, ya. Akan banyak infonya ya. Ya, tetapi kalau Ibu mau mencari info terkait dengan Expo ini, Bapak Ibu bisa mengakses ke yang tadi, www.bca.co.id. Seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa Yes. dicoba ya portalnya BCA ya di www.bca.co.id. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya di Pak Andika. Kalau mau pindah KPR dari satu bank ke bank lain dengan alasan bunga pinjaman yang lebih ringan, bagaimana prosesnya? Nah, saya rasa kalau gini, tentunya ini kita bukan take over jual beli, take over biasa ya. Jadi pemindahan biasa seperti itu ya, Bu. Oke. Bukan take Kalau ini ya take over refinancing ya. Oke. Nah, ya, take over refinancing dimungkinkan sih, Bu. Dimungkinkan. Masih dimungkinkan ya untuk take ya. over refinancing ya. Tapi kalau dari bank lain masih bisa, Pak? Masih bisa. Masih Sepanjang bisa, tidak ya? ada transaksi akte jual beli, Bu. Oh, gitu. Jadi Oke, take over dari misalkan saya sebelumnya ada di bank A, saya mau pindah ke bank ke BCA, itu dimungkinkan, Bu. Sepanjang nama debitur dengan nama jaminannya sama. Debiturnya namanya penjamin sama Yes, semua ya. seperti itu. Oke, jadi masih memungkinkan Masih ya. dimungkinkan. Ya. Jadi kalau bank lain mau masuk ke KPR-nya BCA Yes. bisa, apalagi dengan bunga Yes. benar-benar promo sekali ya. Oke. Kemudian saya rasa sudah jelas ya Pak Andika. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Yes. Wirausaha, apakah perlu untuk melampirkan bukti-bukti transaksi atau hanya dari laporan keuangan saja Pak yang dilihat? Oke, Bapak Ibu, kalau untuk yang jenis usahanya wira swasta, sepanjang semua transaksinya lewat rekening koran dan tercermin, cukup itu aja sih Bapak Ibu. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, untuk yang saat ini kan kita terkait dengan pandemi. Pandemi kita terbatas untuk berinteraksi langsung dengan nasabah. Kami siasati juga memang nanti untuk komunikasi untuk kita menganalisa pun itu cukup nanti kita pakai Zoom aja sih. Jadi tidak perlu sudah ngikutin gitu juga ya? Sesuai dengan arah sekarang lah seperti itu. Seperti itu Bu. Nanti kita akan Zoom dengan kita melihat kondisi usahanya seperti apa. Oke, jadi lebih praktis ya. Nasabah nggak perlu datang ke kantornya BCA bisa ya? Oke, luar biasa sekali ya fasilitas yang diberikan. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Untuk user yang punya usaha online, apakah bisa jadi support tambahan sebagai joint income pasangan yang jadi pegawai tetap? Sangat bisa, Bu. Intinya kuncinya adalah bahwa semua transaksi di online itu tercermin di rekening. Oke, jadi usaha apapun, sepanjang tapi dia tercermin terlihat transaksinya di dalam dimutasi rekening ya, dimutasi kita bisa rekeningnya. finance, ya. Kita bisa gunakan sebagai tambahan income. Ya, info yang butuh banget nih Pak ini. Saya sendiri sebagai agent ya itu butuh banget nih info ini. Oke, nah ini ada pertanyaan juga mengenai promo suku bunga BCA. Apakah berlaku untuk seluruh developer atau hanya developer dengan yang sudah PKS saja Pak? Dan untuk saat ini, apabila ingin melunasi KPR sebelum tenor habis, apakah ada penalti? Bila kena penalti berapa persen? Oke, Bapak Ibu, untuk program ini berlaku buat semua, baik primary maupun secondary. Ya, untuk tadi pertanyaannya apakah ini khusus untuk developer kerjasama saja? Pada prinsipnya tidak. Sepanjang kalau yang developer tidak kerjasama dengan kita, sepanjang sertifikatnya sudah percaya dan sudah jadi, itu kita bisa finance. Seperti itu. Nah, untuk setiap suku bunga program kita lempar, itu ada term and condition-nya. Ya, kalian 3 tahun dan 5 tahun ini ada batasan minimal jangka waktu yang harus diambil. Ya, kalau 3 tahun minimal 3 tahun. Ya, kalau 5 tahun minimal 5 tahun. Kalau dia ambil yang 3 tahun dan dia melakukan pelunasan di tengah jalan, sebelum masa 3 tahunnya ini tentu ada penalti.
Ya, sekitar 2% penaltinya. Tetapi misalkan nasabah ambil 5 tahun, jangka waktu 5 tahun, dia ambil suku bunganya 3 tahun nih. Ya, pada saat tahun ketiga selesai, dia masih tahun keempat, dia mau lunas itu bebas penalti. Oke, jadi di luar masa fixnya ya? Di luar masa fix, itu sudah bebas penalti. Bebas penalti. Oke, luar biasa. Nah, ini nih, saya juga mau menanyakan nih Pak, ada kredibilitas tadi. Selama ini kan yang dibicarakan adalah bagaimana nasabah bisa mengajukan KPR. Yes. Nah, cuman saya pernah mengalami ini, nasabah ini bisa mendapatkan fasilitas KPR, tapi yang tidak bisa, yang ditolak adalah propertinya. Nah, ini mungkin ada info nih Pak, properti yang bagaimana yang bisa mendapatkan fasilitas KPR. Oke. Jadi kalau saya balik saja bisa mendapatkan, tapi properti yang mungkin kita rada hati-hati untuk kita terima sebagai investor. Oke. Pada prinsipnya properti perumahan seperti yang di sana ini Oke. semua. Tetapi ada beberapa kawasan, beberapa properti yang kita hindari ya. Yang pertama, yang benar-benar kita tolak itu mungkin aksesnya, Bu. Akses menuju properti itu mungkin tidak bisa dilalui mobil. Oh, ya. Jadi harus akses yang bisa dilalui oleh mobil. Oleh 2 mobil ini. Oleh 2 mobil, oke. Jadi yang tidak bisa dilalui itu pasti kita tidak bisa terima. Yang kedua, karena kita KPR ini bicara ke konsumtif, mungkin kayak bangun-bangun berupa gudang, atau kayak showroom yang besar sekali seperti gudang itu mungkin tidak cocok menjadi KPR. Kita biasa kalikan ke dalam produk yang lain. Oke. Properti dengan dekat dengan tempat ibadah, dengan pasar, mungkin kita tidak tolak, tapi kita akan adjust LTV-nya seperti itu. Ya, tusuk sate, seperti itu, kita tidak tolak, tapi kita adjust aja di LTV-nya. Karena kan tidak semua orang yang berminat di properti yang seperti itu. Tempat ibadah, di pasar, atau seperti itu, atau dekat makam. Nanti kita akan adjust di LTV-nya. Tapi yang tadi, yang propertinya bisa dilalui motor, ya, itu kita benar-benar sudah nggak bisa dicandu lagi itu ya, dirayu-rayu sudah nggak bisa ya Pak ya? Satu mobil buat itu biasanya kita hindarin juga. Oh gitu. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang kasihnya masih kurang kan masih bisa ya Pak ya untuk mengajukan ya. Oke, kalau berarti kalau proyek rumah Wisma Mukti selama ini Pak, Bapak lihat, berarti semuanya lolos seleksi ya Pak ya? Oke. Pertanyaan berikutnya, bentar ya, saya lihatkan. Untuk nasabah yang bersih, nanti sudah tidak menggunakan sistem restrukturisasi dan sudah membayar kewajibannya seperti kondisi awal, apakah catatan di BI otomatis hilang atau masih tetap ada, Pak? Baik, Bapak Ibu untuk restruktur ini kebijakan dari OJK dan itu POJK-nya masih belum berubah. Jadi waktu itu dari Bank Indonesia beralih ke OJK dan masih belum berubah. Jadi untuk nasabah-nasabah yang akan mengajukan restruktur dan sudah melakukan restrukturisasi di satu bank, baik di BCA maupun di bank lain, sepanjang pinjaman tersebut belum lunas, ya, sepanjang pinjaman belum lunas, walaupun restruktur sudah selesai, tetap akan tercatat restrukturisasi sampai disebut lunas. Oke, jadi selama meskipun sudah strukturnya sudah selesai, tapi pinjamannya belum selesai, itu masih tetap tercatat di BI. Oke, jadi di BI tercatat. Tapi jangan khawatir ya kalau BCA ya, masih bisa mengajukannya ya. Betul kan tadi dikatakan masih akan digali lebih dalam ya. Oke. Sekalian saya sampaikan ke Bapak Ibu kita perintahkan Bapak Ibu kita memang menerima kan ada Bapak Ibu di oh akan dijelaskan ya pada saat itu karena banyak beberapa nasabah KPR jadi mungkin di kemarin banyak jadi nanti sudah normal lagi gitu kan tapi ini aturannya belum keluar aturan kita boleh oh ya jadi kan Bapak tidak dijelaskan bahwa ini Bapak itu restruktur. Oh implikasinya ke dalam pencatatan Bapak akan tercatat restruktur. Enggak Pak. Makanya kita selalu jelaskan ke nasabah. Ini loh kalau benefitnya
ini kita bisa bantu Bapak Ibu terhadap tapi efek pencatatan terhadap Bapak Ibu di Bank Indonesia adalah tidak sedikit nasabah yang akhirnya mundur. Oke. Karena dari sekian banyak pengajian ternyata banyak juga yang mencoba-coba gitu kan. Mungkin gitu kan. Kalau ada bank mahasiswa dia ngajuin gitu seperti itu. Akhirnya karena kita sudah jelaskan, kita sudah sampaikan indikasinya terhadap bisnisnya dia, akhirnya mereka banyak Oke. Dan banyak juga nasabah yang kecewa pada saat dia melunasi tunai ini tidak bisa dapat baik KPR maupun kredit. Untuk kredit berikutnya lebih sulit ya. Betul. Ada catatan buruk. Oke.